Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu untuk datang hari ini. Saya lanjut ya Bu ya. Mungkin sebelum saya lanjut materi selanjutnya ini, saya mau tanya dulu, gimana keadaan ibu-ibu semua? Sehat kan? Amin, amin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, sebelum kita mulai, aku ngecek protokol kesehatan dulu ya Bu ya. Yang pertama, ibu-ibu pakai masker. Semua sudah. Terima kasih. Ibu-ibu udah mulai terbiasa ya Bu ya. Sekarang masker terus setiap hari kemana-mana pakai masker. Oke, bagus itu. Yang kedua, ibu-ibu udah cuci tangan. Tadi sebelum masuk kan saya sudah siapin cuci tangan. Oke, terima kasih. Yang ketiga, jaga jarak. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Bu, hari ini saya akan membahas mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Pada hari ini saya lebih detailnya pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Apabila ibu-ibu di lingkungan keluarganya ada yang mengalami disabilitas berat, ibu-ibu memiliki tugas dan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas berat itu tetap mendapatkan hak-haknya. Jadi Bu, walaupun mereka itu merupakan penyandang disabilitas berat, mereka tetap punya hak yang sama kok seperti kita. Bukan kalau misalnya dia penyandang disabilitas berat terus mereka tidak berfungsi, ya tidak, mereka tetap punya hak yang sama seperti kita sebagai manusia normal ya Bu ya. Lanjut, Bu, biar kita nggak stres, ini tak setelin film dulu ya Bu. Ini filmnya bagus loh Bu. Ini filmnya mengenai miris bocah tanpa tangan dan kaki yang hanya menggelinding. Tak setelin dulu ya Bu sebentar. Bisa ibu lihat-lihat, ibu bisa lihat film ini terkait anak yang tidak punya tangan dan kaki ya Bu. 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Alami, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Jupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jonggrang, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Alami saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terbaca penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya, terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan diajari. Mudah
ibu-ibu, gimana setelah ibu lihat film bocah tanpa tangan dengan kaki yang hanya menggelinding ini? Ibu-ibu pasti pengen menyampaikan sesuatu kan? Oke, gini aja Bu, ini kelompoknya ada 12 ya Bu ya. Oke, karena hanya 12, tak bagi jadi 3 kelompok ya Bu. Jadi satu kelompok isinya 4 orang, 4 orang. Misalnya Bu Rini, Bu Hartini, Bu Susi, sama Bu Ari, kayak gitu. Terus nanti yang kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Nanti kita bagi, saya bagi jadi 3 kelompok. Ibu jelaskan, Ibu diskusikan terkait film ini tuh seperti apa. Terus apa sih yang harus dilakukan keluarga untuk menghadapi masalah seperti ini? Anaknya apa dibuang, anaknya apa ditinggalin pinggir jalan, atau orang tuanya atau mengurus atau apa? Ibu bisa jelasin di situ. Tadi saya sudah memberikan kertas plano, kertas besar yang tadi sama spidol ya Bu. Ibu tulis di situ. Kita sebagai keluarga tuh apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi kalau misalnya gini Bu, kalau misalnya kita jadi orang tuanya anak ini, kita tuh harusnya seperti apa sih? Ibu-ibu bisa diskusikan dan nanti kelompoknya, dan nanti akan ditulis di plano, nanti kita bahas sama-sama ya Bu ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke Bu, sambil didiskusikan apa ya Bu ya. Oke, cukup ya Bu waktunya ya. Kelompok yang pertama, bahwa orang tua harus tetap bersyukur memiliki anak seperti itu dan tetap mengurusnya. Oke, betul Bu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok pertama. Lanjut yang kelompok 2. Oke, orang tua tetap memberikan yang terbaik ya Bu ya untuk anaknya. Ya, betul. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok kedua. Lanjut yang ketiga. Ya betul Bu, kita harus bersyukur ya Bu ya. Kita bersyukur kalau misalnya memiliki anak dalam keadaan apapun. Oke, terima kasih ibu-ibu, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Dan yang terakhir, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, betul ibu-ibu, semua pendapat yang ibu sampaikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu benar. Karena sebagai orang tua kita harus bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu akan memberikan ujian dengan sesuai kemampuan umatnya. Itu kan sudah jelas ya Bu ya. Kita bisa lihat dari cerita tadi, ibunya ini dan suaminya juga awalnya emang shock Bu, kaget karena kok anaknya baru lahir seperti ini. Tapi selanjutnya ibunya dan ayahnya menerima dengan baik keadaan anaknya, walaupun memiliki keadaan anak seperti ini, dan mereka tetap menyayanginya, mereka tetap memenuhi kebutuhannya, mereka tetap peduli, dan mereka tuh nggak malu Bu memiliki anak seperti ini. Bu ya, selanjutnya di sini pelayanan bagi penyandang disabilitas berat dalam keluarga. Jadi bisa kita lihat Bu, di sini kita baca apa sih pelayanan apa saja yang bisa mereka terima, pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Yang pertama itu mereka tetap Bu memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, atau kita sebutnya gizi seimbang ya Bu, isi piringku. Jadi tetap memberikan makan karbohidrat, buah-buahan, sayur, sama lauk pauk ya Bu ya. Yang kedua, memandikan sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri. Jadi mereka tetap harus mandi Bu, mereka harus bersih. Kenapa? Untuk agar mereka tuh bersih dan tidak ada kuman-kuman penyakit yang nempel ya Bu, apalagi keadaan corona seperti ini. Kita tuh harus tetap bersih supaya kita tidak membawa virus corona tersebut. Apalagi kalau misalnya anak yang punya imunnya lebih rendah kan lebih tinggi risikonya Bu ya. Lanjut, mengganti pakaiannya selama 2 kali sehari. Ya Bu, kalau mandi pasti ganti baju. Lanjut, mengganti alas tidur spray. Kayak kita
tetap menggantikan spray seperti biasa. Selanjutnya, memberikan kasih sayang dan perhatian. Kita tetap harus memberikan kasih sayang dan perhatian penuh untuk mereka. Mereka tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Mereka tetap anak, tetap mereka butuh perhatian kita sebagai orang tua. Selanjutnya, memberikan rasa aman dan nyaman. Betul ibu-ibu, kalau mereka aman, mereka akan nyaman, mereka akan lebih percaya, mereka akan lebih aware sama kita. Apa ya aware itu? Mereka tuh akan lebih nyaman sama kita ya Bu ya. Lanjut, mengajak bicara. Kalau misalnya anaknya bicaranya belum lancar, kita mulai membiasakan mengajak mereka banyak bicara agar mereka berbicaranya lebih lancar. Selanjutnya, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Kita tetap bisa kok Bu mengajarkan mereka, Mas ini tuh baik, ini nggak baik. Misalnya, Mas kalau makan itu, misalnya kayak Mas yang tadi anak yang menggelinding tadi, kita bisa kok ngajarin mereka dalam kasus anak yang menggelinding tadi. Kalau misalnya dia kasihan setiap ketemu orang-orang dia sedih atau itu kan akan menimbulkan rasa kasihan buat orang-orang. Jadi kan dia akan sedih. Nah, orang tua bisa ngajarin, Mas kamu nggak usah kayak gitu, kamu lo nggak apa-apa, kamu lo nggak berbeda, kamu lo tetap sama kok sama temen. Jadi kamu tetap bisa, walaupun kamu nggak bisa ikut bermain sama mereka, kamu tetap bisa melihat, kamu tetap bisa senang-senang kok walaupun kamu hanya duduk saja, kamu tetap bisa merasakan permainan. Tapi kalau misalnya dia sedih kan, jadi orang-orang sekitarnya ikut sedih, itu kan kita bisa mengajarkan ini baik cara bersikap dan ini tidak baik gitu ya Bu ya. Selanjutnya, membuat akte kelahiran. Ya betul Bu, karena administrasi itu wajib ya ibu-ibu ya. Jadi anak itu bisa terdata di anak itu akan terdata secara administrasi, diakui oleh negara sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Kalau misalnya sakit, dibawa ke puskesmas ya Bu ya, nggak apa-apa, nggak usah malu, biarin aja orang ngomong apa. Yang penting orang tuanya itu tetap kuat, orang tuanya tetap nggak boleh malu. Orang tuanya meyakini bahwa anak ini loh anak spesial kok, nggak ada yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya, kayak gitu ya Bu ya. Selanjutnya, memberikan obat sesuai kebutuhan. Mungkin kalau misalnya tetap sesuai kebutuhan, misalnya usianya sekian, minumnya obatnya sekian, jadi tetap ikuti arahan dokter dari puskesmas ya Bu ya. Selanjutnya, memberikan terapi, melatih menggerakkan anggota tubuh. Nah di rumah juga Bu, orang tuanya ngajarin terapi, misalnya yang kasus yang cerita yang film yang sebelumnya yang dia nggak punya tangan Bu ya, dia nggak punya tangan, terus cuma pakai kaki, kan anaknya dilatih untuk makan menggunakan kaki, nulis menggunakan kaki. Jadi orang tua melatih dalam kegiatan sederhana-sederhana di rumah. Selanjutnya, menjaga dari kekerasan eksploitasi. Wajib ini Bu, jangan sampai anaknya udah mengalami disabilitas berat malah disuruh ngemis, malah disuruh minta-minta supaya kasihan. No, nggak boleh ya Bu ya. Kita harus menjaga anak kita baik-baik, apalagi supaya terhindar dari kekerasan dan eksploitasi. Terus, mengajarkan nilai-nilai spiritual. Kita tetap bisa mengajarkan mereka untuk beribadah, untuk sholat. Mungkin kalau misalnya anak yang tadi kan anak itu cuma bisa menggelinding, nggak apa-apa, mereka diajarkan zikir, diajarkan mengingat Allah, seperti itu ya Bu ya. Jadi gak ada batasan supaya kita atau siapapun juga untuk berhenti beribadah Bu ya. Gimana Ibu untuk hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Seru ya hari ini kita ngebahas mengenai pelayanan penyandang disabilitas berat. Ternyata mereka itu walaupun mereka memiliki keadaan yang spesial,
tapi mereka tetap bisa menghasilkan sesuatu kok, mereka tetap bisa berprestasi kok, mereka bisa sama kok sama anak-anak yang lainnya kan, kayak gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu tetap mempunyai hak yang sama, mereka juga tetap punya keinginan yang sama, salah satunya mungkin rasa ingin disayangi, ingin dihargai, seperti itu ya Bu ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat dalam keluarga. Tapi pertemuan selanjutnya ini ya Bu ya, disabilitas berat dalam masyarakat. Gimana sih cara kita menyikapi kalau misalnya ada penyandang disabilitas berat bukan keluarga kita tapi di masyarakat. Tapi pertemuannya sesi selanjutnya ya Bu ya, minggu depan nanti akan saya kabari lagi. Akhir kata saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua, buat saya, buat kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.